Namaku Dr. Keira Larasati, 28 tahun. Sejak lulus fakultas kedokteran 3 tahun lalu, aku sudah mencuri perhatian sebagai spesialis bedah saraf termuda di salah satu rumah sakit swasta bergengsi di Jakarta. Kolega mengagumi ketepatanku, atasanku memujiku sebagai aset berharga, dan media medis menyanjungku sebagai dokter muda penuh potensi. Aku tumbuh dalam keyakinan bahwa dunia adalah panggung untukku bersinar, dan tak ada ruang bagi kelemahan. Setiap pagi, aku mengenakan jas putihnya yang rapi, punggung tegak, bahu lurus, tatapan tegas, seolah itu adalah jirah baja yang meneguhkan keberadaanku di ruang operasi. Dapur rumahku di kawasan Menteng selalu sunyi ketika aku menyiapkan kopi hitam pekat. Aroma kopi yang menyesap ke hidung seolah mengusir sisa kantuk dan keraguan. Aku tidak pernah membiarkan alasan sekecil apapun mengganggu jadwalku. Alarm berbunyi tepat pukul 5 pagi dan aku bangkit tanpa tergesa, memeriksa jadwal operasi dan rapat dengan perawat koordinator. Di tanganku, jadwal itu adalah kitab suci yang tak boleh dilanggar. Bagi sebagian orang, waktu luang adalah berkah. Bagiku, waktu luang adalah kemewahan. Yang tak perlu bekerja adalah harga mati. Di rumah sakit, reputasiku membentuk jalanku. Para perawat memanggilku Dr. Larasati dengan nada hormat yang memancarkan jarak. Bawahan menatapku dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Aku tak peduli. Bagi mereka, aku mungkin batu karang yang tak bergerak. Di balik ketenangan itu, aku menyimpan dendam pada dunia. Dendam karena kehebatanku dipertanyakan oleh mereka yang menurutku tak pantas berkomentar. Di mataku, empati adalah kelemahan. Kasih sayang hanyalah sentimentil belaka. Rutinitasku sederhana. Bangun, ke rumah sakit, operasi, pulang larut malam, tidur, ulangi lagi. Tak ada ruang untuk drama atau kegalauan. Setiap kali suster gugup, aku bentak. Aku tak peduli jika air mata mereka menetes seperti hujan rintik yang tak berpengaruh pada jalan yang harus ketempuh. Jika ada residen yang tak sanggup menahan tekanan, kubiarkan mereka menyerah dan pulang. Hanya orang-orang kuat yang pantas berdiri di sisiku. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa kesempurnaan harus dikendalikan oleh satu tangan tegas, tanpa belas kasihan. Kasus demi kasus aku tangani. Tumor otak pada anak berusia 9 tahun, aneurisma yang nyaris merenggut nyawa seorang nenek, cedera tulang belakang akibat kecelakaan lalu lintas, semua lurus di bawah pisau bedah di tanganku. Adrenalinku memuncak di ruang operasi. Itulah momen aku merasa paling hidup. Tapi di balik keteguhan itu, aku menyimpan keraguan yang terlalu rapuh untuk diakui. Kadang aku terbangun di tengah malam, memandangi langit-langit kamar rumah sakit yang dingin, memikirkan apakah semua tekanan dan pengorbanan ini benar-benar sepadan. Namun suara-suara kecil itu segera kutenggelamkan oleh bisikan ambisi dan keyakinan bahwa aku lahir untuk menjadi yang terbaik. Hatiku menolak menyentuh rasa takut atau ragu, menolak kenangan akan kebaikan dan kelembutan. Bagiku, segala bentuk kelembutan adalah kemewahan yang sia-sia, melambatkan langkah menuju prestasi. Suatu hari, saat hendak memeriksa pasien tumor otak berusia 40 tahun, aku berjalan cepat menuruni lorong. Kru ruangan menyingkir, memberi jalan seperti sungai yang membuka jalur. Lajuku tak terhalang meski tanganku membawa peta CT scan yang diwarnai tanda merah. Aku memasuki ruang konferensi singkat, menyampaikan diagnosa, memerintahkan tim residen untuk mempersiapkan ruang operasi. Mata mereka penuh harap, berharap aku akan memimpin. Aku pun memimpin dengan ketegasan yang hampir brutal. Aku tak perlu pujian, keberhasilan akan menjadi pujian terbaik. Siang itu, aku baru selesai operasi mikrovaskular untuk mengangkat tumor yang menempel pada batang otak.
Suster saking takutnya memberikan laporan hampir tergagap. Tapi aku tak sekedar memarahi, aku menghancurkan keyakinan mereka untuk membuat mereka lebih berhati-hati. Aku menganggap hal itu tugas utamaku. Aku ini kapten kapal, tak ada ruang untuk kesalahan kecil. Sore menjelang, langit Jakarta mendung tebal. Aku memutuskan pulang lebih awal, menuruni tangga bangsal menuju parkiran. Hujan mulai turun. Deru rintik memukul aspal, seperti alarm yang tak mempan ku kedipkan. Aku membawa payung kecil. Langkahku cepat seolah bergumul dengan pikiran untuk menyudahi hari ini lebih cepat, tanpa sapaan, tanpa senyuman. Di jalan, mobilku terparkir di sisi jalan raya. Kupindahkan kode laboratorium ke jok penumpang. Kemudian aku menyalakan mesin. Suara rintik hujan di kaca depan menciptakan ritme yang menenangkan. Aku melaju perlahan, menyesuaikan rem ABS saat roda kehilangan grip di jalan licin. Rute pulang melewati jembatan layang yang sepi. Tepat pada tikungan tajam, truk besar muncul dari arah berlawanan di jalur yang sama. Aku terlalu cepat, terlalu angkuh. Nafasku sesaat berhenti saat truk terbangun. Ban melintir, suara logam berpadu jeritan aspal. Dunia seolah melebur menjadi pusaran gelap. Sekejap aku merasakan benturan hebat. Kursi driver menimpa mikrofon intercom. Jagaku nyaris pecah. Kaca depan remuk seperti serabut kaca yang menari di udara. Kendali hilang, mobil berputar beberapa kali sebelum terhenti dengan tubuh lemah, remuk, dan ringsek. Alarm internal berbunyi, lampu hazard menyala, aku terguncang tak sadarkan diri. Kesadaran tercabut. Gelap, sunyi, debu bercampur cairan, semua menjelma satu kesatuan gelap pekat tanpa makna. Rasanya aku tercebur ke dalam sumur yang terlalu dalam. Nafasku terengah, nadiku berkonspirasi menjerit. Kemudian kegelapan memelukku penuh dingin. Aku terbangun dengan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh. Pertama, aku mendengar suara deru sirine ambulan. Kedua, aku mencium bau karbol dan darah. Ketiga, aku merasakan kepalaku terbeban bebal. Aku mencoba membuka mata, tapi tidak ada cahaya, hanya kegelapan. Aku berusaha menggerakkan tangan untuk mengusap mata, berharap rasa mengganjal itu akan hilang, berharap bola mataku masih berfungsi. Tapi lenganku terasa berat, terlalu berat untuk menggapai. Aku menekankan diri, menyeret lengan, mencoba merasakan jari. Aku kaget saat kesadaran itu menembus. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Kaki ini yang biasa menuntunku melangkah di lorong rumah sakit, kini tertanam kaku di atas tandu. Tangan residen yang menahan ketakutannya gemetar saat memeriksa tanda vitalku. "Dokter Larasati, tolong tetap tenang. Kita akan segera memindahkan Anda ke ICU." Suara itu bergema di kepalaku, tapi kata-katanya tak sepenuhnya masuk. Yang ada hanya kepanikan. Aku takut. Rasa takut yang sudah lama aku basmi dari kamus hidupku kini kembali mengganjal di kerongkongan. Dokter neurologi datang, menyodorkan senter kecil ke mataku. "Keira, tolong buka mata. Mata kiri, mata kanan." Suaranya datar, profesional, tapi aku tidak merespon. Aku memutar bola mata, menunggu cahaya kecil senter, tapi yang terasa hanya sensasi terbentur dinding gelap. "Maaf, Dokter Larasati, kemungkinan besar cedera saraf optik. Kita akan melakukan CT scan segera." Nada suaranya tak berdalih. Angkuhanku terkoyak. Dunia seakan berputar lambat, menanyakan deretan tahun perjuanganku. Kerja keras di lab bedah, begadang meneliti jurnal, presentasi ilmiah yang kudominasi. Semua itu apa artinya tanpa mataku?
Tanpa kemampuan untuk melihat detail kecil di ruang operasi, untuk menatap wajah pasien sebelum kujahit luka mereka, aku merasa terperangkap di ruang gelap tanpa jalan keluar. ICU dingin dan sepi. Sinar lampu neon memantulkan rona hijau di kaca-kaca inkubator. Peralatan medis berdentum ritmis seolah alat musik kelam yang menari di sekitarku. Beberapa perawat bergantian memantau tabung infus dan monitor EKG. Tapi tidak ada yang peduli tentang diriku sebagai manusia. Mereka hanya sibuk memastikan data vital tetap stabil. Hatiku mencelos menyadari betapa kecilnya diriku di mata dunia medis yang dibangunnya. Hari pertama di ICU, aku terjebak dalam tubuh yang rapuh. Aku menangis. Suara tangisan itu nyaris asing bagiku, karena sejak dulu aku tidak pernah menemanjakan diri dengan air mata. Namun kali ini aku menangis hebat hingga selimut dan bantal basah. Air mataku menetes tanpa bisa aku tangkal, membasahi pipi yang belum sempat kusiapkan untuk ekspresi apapun. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan penglihatan, tetapi karena kehilangan identitas. Dokter Keira Larasati, dokter bedah syaraf, tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah korban kecelakaan, sosok rapuh yang menunggu kepastian hidup atau mati. Ketika aku menoleh dengan hati, aku merindukan suara-suara langkah riang di lorong operasi, aroma obat-obatan, hingga dentuman alat bedah logam yang menandai awal prosedur. Sekarang yang kudengar hanya bunyi bip mesin dan desah nafas. Keterasingan melanda memisahkanku dari dunia yang dulu kubanggakan. Aku merindukan kesombongan, karena setidaknya itu membuatku merasa berharga. Malam pertama di rumah sakit, aku hampir putus asa. Aku bergumul dengan pikiran, apakah aku pantas tetap hidup jika tidak bisa lagi memberikan kontribusi modis? Apakah aku hanya beban? Apakah keluarga aku peduli? Aku merasakan getaran ponsel di laci sebelah tempat tidur sore tadi. Pesan singkat dari ibuku. "Ma, ibu di rumah, pulang kapan?" Kubalas dengan mengetik, "Aku masih di rumah sakit." Tidak ada balasan. Aku biarkan saja. Pintu ICU terbuka. Seorang perawat membawa baki makanan. Aku menggerang melonrak. Tidak lapar. Suaraku serak. Sisa amandel belum sembuh. Dia hanya mengangguk dan meninggalkan baki. Aku merasakan ruang mulut yang kering. Tubuhku yang lemas. Kesunyian semakin menebal. Tangisku mengering, tapi kepedihan tetap menempel. Keesokan paginya seorang residen datang memberikan laporan. Dokter sudah membaik secara vital, tapi tadi mata kiri dan kanan Anda tidak merespon cahaya. Kami akan lakukan rangkaian tes lanjutan. Dia menatapku, seolah menunggu komentar. Aku menelan ludah, menahan malu. "Lakukan saja," jawabku singkat. Dia melambaikan tangan tanda pamit, lalu menutup pintu dengan lembut. Hari-hari berikutnya, aku dihadapkan pada realitas pahit, terapi fisik untuk melatih otot kakiku yang lumpuh. Obat-obatan neuroprotektif yang membuatku mual, sampai prosedur operasi rekonstruksi spine yang menguras tenaga. Setiap tindakan medis memuntahkan luka baru di ragaku dan luka lama di hatiku. Namun, semakin aku berjuang untuk sembuh, semakin aku sadar bahwa tanpa penglihatan, semua jeripayah itu bagaikan mengejar bayangan. Di luar jendela kamar perawat, langit Jakarta berganti dari abu-abu menjadi cerah, lalu abu-abu lagi. Aku melewatkan indahnya matahari pagi dan kehangatan senja, karena selalu tertidur sebelum matahari sepenuhnya terbit. Kurasakan rindu yang tak terucap, rindu untuk melihat mata pasien yang baru saja kutangani, rindu membaca raut wajah teman sejawat, rindu menatap secarik surat, rindu melihat langit. Pada suatu sore, sebuah pintu rumah sakit terbuka, dan seorang wanita parubaya masuk menghampiriku.
Dia memperkenalkan diri sebagai Bu Ratih dari yayasan sosial yang bekerja sama dengan manajemen rumah sakit. Dokter Larasati, katanya lembut, kami menyiapkan asisten pendamping yang akan membantu Anda 24 jam. Aku hanya mengangguk, berharap dia tidak bilang apa-apa lagi. Namun, aku tidak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal babak baru dalam hidupku. Aku menutup mata yang tidak lagi bisa melihat, membiarkan bayangan masa lalu menari, dan berharap esok hari akan membawa secercah harapan, atau setidaknya mengurangi rasa dingin yang membeku di hatiku. Di kegelapan ini, aku masih bertahan, menanti jawaban apakah diriku yang dulu akan pernah kembali. Hidupku benar-benar seperti terlempar dari ketinggian dan jatuh di ruang yang tidak pernah kubayangkan. Dunia yang dulu penuh cahaya, kini gelap. Begitu gelap hingga aku bahkan tak tahu kapan matahari terbit atau tenggelam. Tak ada warna, tak ada cahaya, hanya hitam yang menelan semuanya. Dokter memberitahuku secara perlahan, dengan suara yang begitu hati-hati, seolah takut mengusik kewarasanku yang masih tergantung. Ada kerusakan pada korteks occipitalis bagian belakang otaknya, katanya, yang bertanggung jawab terhadap fungsi penglihatan. Keira, kamu mengalami kebutaan total. Aku hanya diam, tidak menangis, tidak marah, hanya diam. Lalu, seolah belum cukup, dia kembali bicara. Kami juga menemukan trauma serius pada syaraf tulang belakang bagian bawah. Saraf motorikmu rusak. Untuk saat ini, kamu tidak bisa menggerakkan kakimu. Prognosisnya, kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Saat dia mengatakan itu, nafasku berhenti sejenak. Rasanya seperti seluruh tubuhku terbenam dalam lumpur hitam. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Ingin menangis, tapi mataku sudah kering oleh kenyataan. Dulu, aku adalah orang yang paling sering menyampaikan kabar buruk kepada pasien dan keluarganya. Kini aku sendiri menjadi pasien dengan vonis yang tak ingin didengar siapapun. Orang tuaku datang sehari setelah hasil diagnosa keluar. Ibuku masuk ke ruang perawatan dengan langkah pelan, menghela napas panjang sambil menyeka sudut matanya yang kering. Ayahku duduk di kursi paling pojok tanpa berkata apapun, hanya menatap kosong ke arah jendela yang bagiku sudah tak ada artinya. Apa kamu yakin kamu tak akan menuntut kami menjual aset rumah buat pengobatanmu? Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut ayahku. Bukan pelukan, bukan ungkapan khawatir, tapi tentang uang, tentang beban, tentang harta. Aku hanya mengangguk, karena jika aku berbicara, aku takut tangisku akan meledak, dan aku tidak mau mereka melihat aku lemah. Tidak mereka. Mereka yang bahkan tak tinggal lebih dari sehari, esoknya mereka pulang, dan tak pernah kembali lagi. Saudara-saudaraku sibuk, kakak perempuanku sedang berada di luar negeri, entah di mana, tak pernah menjawab pesan. Adikku katanya sedang fokus dengan pekerjaannya yang baru. Semua punya alasan, dan semua alasan itu berakhir pada satu hal: aku sendirian. Teman sejawat, mereka yang dulu memujiku, memintaku jadi pembicara seminar, mengajak kolaborasi jurnal, tiba-tiba lenyap seperti tak pernah ada. Tak satu pun datang menjenguk. Dunia medis memang cepat bergerak, dan orang sepertiku mudah dilupakan saat tak lagi bisa memberi kontribusi. Hari-hari di rumah sakit berlalu lambat dan dingin. Kamar perawatanku sempit dan pengap. Bau obat, alkohol, dan karbol begitu pekat. Aku sudah tak peduli lagi dengan penampilan. Rambutku kusut, wajahku pucat. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali tersenyum. Rasanya seperti hidup dalam sebuah gua kecil dan sempit yang tak memiliki jalan keluar. Aku hanya terbaring,
mendengar suara-suara mesin medis yang konstan dan kadang mengganggu, bunyi alat infus menetes, suara langkah kaki suster lewat, kadang suara pasien lain yang menangis, mengaduh, atau mengeluh di ruangan sebelah. Tapi tak ada suara yang memanggil namaku dengan hangat, tak ada yang duduk di sampingku dan bertanya, "Apa kamu butuh sesuatu?" Aku yang dulu dikelilingi banyak orang, kini merasa seperti benda mati yang ditaruh begitu saja, diabaikan dan dibiarkan membusuk. Lalu suatu pagi, aku mendengar suara yang berbeda. Langkah kaki itu tak cepat, tak tergesa, tapi ada keraguan, ada kehangatan yang entah bagaimana terasa di tengah udara yang dingin. "Permisi, Kak." Suara itu pelan. Suara laki-laki muda, tapi nadanya seperti seseorang yang selalu berbicara dengan hormat. "Aku Arsha, disuruh Bu Rati dari yayasan buat bantu ngurusin kakak di rumah. Aku bukan perawat, tapi aku bisa bantu apa saja. Cuci, bersih-bersih, suapin makan, temenin ngobrol juga kalau kakak mau." Aku tak langsung menjawab. Entah kenapa, hatiku ingin menolak. Aku lelah diurus, aku ingin sendiri, tapi ada sesuatu dari suaranya yang terasa tenang. Tidak memaksa, tidak menuntut, seolah dia benar-benar datang bukan karena gaji, tapi karena memang ingin membantu. "Aku duduk ya, Kak?" tanyanya lagi. Aku hanya mengangguk pelan. Ia menarik kursi kayu ke samping ranjangku. Bau tubuhnya seperti sabun mandi biasa, bukan parfum mahal atau aroma klinis, tapi menenangkan seperti aroma tanah sehabis hujan. "Aku bukan siapa-siapa, Kak. Aku cuman anak desa yang biasa bantuin orang sakit. Dulu ibu angkatku juga dirawat lama, jadi ya biasa ngurusin." Aku masih diam. Mungkin dia menganggap aku tak tertarik, tapi aku sebenarnya justru memperhatikannya lebih dalam lewat suara. Setiap katanya terasa halus. Dia membukakan tutup makanan siangku. "Kakak belum makan ya? Ini nasinya masih hangat. Mau disuapin atau kakak mau pegang sendiri?" Aku menelan ludah terpaksa. "Suapin aja," gumamku pelan. Tangannya menyentuh ujung bibirku saat sendok pertama diarahkan ke mulutku. Aku merasakan sedikit gemetar dari tangannya, tapi ia cepat menyesuaikan. Suap demi suap ia lakukan dengan sabar. Tak ada suara, tak ada gerakan tergesa, dan anehnya, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku merasa tidak kesepian. "Maaf ya, Kak, kalau aku agak canggung. Tapi aku janji, aku bakal bantu sebisa aku." Setelah makan, dia membereskan meja dengan hati-hati, tidak seperti perawat yang sering terburu-buru, seolah hanya menjalankan kewajiban. Arsha, dia seolah benar-benar hadir, tanpa tekanan, tanpa drama. "Aku boleh bacain koran? Biasanya ibu suka aku bacain, biar gak bosan." Aku tak menjawab. Tapi ia tetap membacakan pelan-pelan dengan suara rendah yang nyaman. Dan saat ia pamit untuk pulang sore itu, ada keheningan aneh yang menyusul kepergiannya. Hening yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Bukan seperti sepi, tapi karena aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Hari-hari berikutnya, Arsha datang pagi dan pulang sore. Ia bukan hanya membantu, tapi juga menemani. Membantu saat aku harus latihan gerak tangan, mengusap dahiku saat aku demam, bahkan membersihkan tubuhku saat aku tak sanggup mengangkat tangan. Saat aku marah karena frustasi, ia diam, tapi tidak pergi. Saat aku menangis diam-diam, ia bertanya, tapi menyodorkan tisu ke tanganku. Ia tak pernah menasehati, ia hanya ada. Aku mulai merasa aneh, kenapa seseorang yang tidak mengenalku bisa sedekat ini? Kenapa dia tidak menjauh saat aku menyebalkan, kasar, bahkan kadang mendorongnya pergi? Dan yang lebih aneh, kenapa aku mulai menunggu suara langkah kakinya setiap pagi?
Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan perasaanku. Tapi di tengah dunia gelap yang kutinggali, kehadiran Arsha adalah satu-satunya cahaya yang perlahan mulai hangat. Aku tak tahu, seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Tapi hatiku yang selama ini beku dan keras mulai melembut setiap kali mendengar suara itu menyapa di pagi hari. "Selamat pagi, Kak. Aku bawa sarapan dan koran hari ini." Dan aku hanya bisa mengangguk pelan, karena aku takut jika aku bicara, suaraku akan bergetar karena Arsha pelan-pelan mulai masuk ke dalam dunia gelapku sebagai satu-satunya cahaya yang tak memaksa tapi tetap menyala. Hari-hari berjalan lambat seperti waktu sengaja menari pelan di depan mataku yang tak bisa lagi melihat. Tapi meskipun aku tak lagi bisa melihat matahari terbit, aku bisa merasakan ketika pagi datang, karena suara langkah Arsha selalu menjadi pertanda. Langkah pelan dan hati-hatinya membangkitkan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ia selalu datang lebih dulu dari matahari, membawakan sarapan dan suara tenang yang kini begitu aku tunggu setiap harinya. Setiap pagi, Arsha membantuku duduk di kursi roda. Dia akan memeriksa posisi tubuhku, memastikan selimutku tidak kusut, lalu berkata dengan nada lembut, "Kak, hari ini kita coba sedikit jalan di taman ya. Udara pagi bagus buat tubuh." Aku tahu aku tak bisa berjalan, tapi dia selalu menyebut kegiatan itu sebagai jalan-jalan, seolah ingin meyakinkanku bahwa aku masih seperti dulu, berkaki, berdiri, bergerak. Dia selalu menemaniku sarapan sambil membacakan halaman demi halaman novel yang aku pilih dari aplikasi audio. Suaranya dalam, tapi tidak berat, seperti alunan gitar akustik di sore yang sepi, tenang, penuh ketulusan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa membaca novel bisa sebegitu berarti, hanya karena suara seseorang yang membacakannya untukku dengan tulus. Dan anehnya, tiap kali dia membaca, aku tak hanya mendengar kata-katanya, aku mendengar nafasnya, aku merasakan jaraknya, aku membayangkan ekspresi wajahnya saat tertawa pelan membaca dialog konyol. Kadang dia akan berhenti membaca, lalu bertanya, "Kalau kakak bisa memilih, ingin kembali ke masa depan, kapan?" Pertanyaan-pertanyaan kecil itu, seperti itu yang kadang justru mengaduk hatiku. Arsha tidak pernah membahas penyakitku, tidak pernah menanyakan bagaimana perasaanku tentang kehilangan penglihatan. Dia hanya ada dan membuat kehadirannya terasa penting. Dia membuatku merasa masih manusia, masih bisa ditanya, masih bisa tertawa, masih punya jawaban. Suatu malam, setelah dia membacakan satu bab dari novel kesukaanku, aku bertanya padanya sambil menahan nafas. "Kenapa kamu mau lakukan semua ini, Arsha?" Dia diam beberapa saat, seperti sedang berpikir, lalu menjawab pelan, "Karena kakak butuh seseorang." Jawabannya sederhana, tapi mengena. Aku menelan ludah, menahan rasa yang tiba-tiba muncul di kerongkongan. "Dan kamu?" tanyaku lagi. "Kamu gak punya hidup sendiri?" Dia hanya tertawa kecil. Mungkin hidupku memang buat bantu orang lain. Aku ingin marah karena jawaban itu. Terdengar terlalu mulia, terlalu ikhlas, tapi juga terlalu menyedihkan. "Jangan terlalu baik, Arsha. Dunia gak akan baik balik ke kamu," kataku sedikit sinis. "Ya, mungkin. Tapi kakak ada di dunia saya sekarang. Jadi, setidaknya dunia saya masih baik," jawabnya pelan. Aku tercekat, tidak bisa membalas, tidak bisa menghindar dari caranya memandang hidup, dan di saat itulah aku merasa sangat kecil, sangat bodoh. Dulu, aku memandang rendah orang-orang seperti dia, yang tidak punya gelar tinggi, tidak duduk di konferensi ilmiah, tidak tahu apa-apa tentang bedah otak atau sistem syaraf. Tapi sekarang, aku hidup karena dia. Aku makan, mandi, bergerak karena dia.
Arsha menjadi segalanya yang kuperlukan, bahkan lebih dari yang pernah diberikan siapapun padaku. Kadang aku berpura-pura tertidur saat dia mengusap tanganku dengan alkohol. Aku ingin menikmati sentuhan itu lebih lama. Sentuhan yang lembut, penuh perhatian, sentuhan yang membuat tubuhku yang lumpuh seperti bisa merasakan kembali. Dan itu membuatku takut, karena aku tahu perasaanku mulai berubah. Suatu malam, aku merasa demam. Tubuhku menggigil, keringat dingin membasahi leherku. Aku ingin memanggil suster, tapi justru suara Arsha yang terdengar lebih dulu. Dia masuk ke kamar dan langsung memeriksa dahiku. "Kak, panas banget, ya Allah," katanya panik. Dia segera mengganti kain kompres di dahiku, menyeka pelipisku yang basah, dan ketika kain dingin itu menyentuh kulitku, jari-jarinya ikut menyentuh pipiku. Aku diam, tidak bergerak, tidak menolak. Aku hanya menikmati sentuhan itu, yang entah kenapa begitu hangat. Arsha tidak menarik tangannya buru-buru. Ia mengusap pipiku pelan sebelum akhirnya kembali mengganti kain kompres. Sentuhan itu tidak hanya menenangkan demamku, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, hatiku. Sejak malam itu, aku mulai menunggu-nunggu pagi. Aku menghitung langkahnya, aku mendengar suara nafasnya saat ia mendekat. Aku tahu ini salah. Tapi bagaimana bisa aku tidak jatuh saat satu-satunya cahaya di duniaku yang gelap hanyalah dirinya. Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan lebih banyak tentang dirinya. Dia suka bersenandung kecil saat membereskan tempat tidur, lagu-lagu lama yang nadanya menenangkan. Dia suka menyeduh teh dengan 2 sendok gula batu, lalu menyuapkannya padaku sambil berkata, "Biar gak pahit banget, Kak. Kayak hidup." Dia kadang bercerita tentang desanya, tentang sawah, tentang ayah angkatnya yang sudah meninggal, tentang kucing liar yang suka mengikutinya ke pasar. Ceritanya sederhana, tapi penuh warna. Aku membayangkannya meski dalam gelap. Arsha adalah orang yang hidup dalam cerita yang tak butuh tepuk tangan. "Kamu gak pernah kuliah?" tanyaku suatu sore. "Gak sempat. Lulus SMA langsung kerja. Waktu itu ibu angkat sakit, jadi aku yang jaga. Kamu gak nyesal?" Dia mengangkat bahu, yang aku dengar dari cara ia menghela nafas. "Kadang iya, tapi kalau di waktu luang pun, mungkin aku akan tetap pilih jagain ibu. Karena satu-satunya ini cara agar aku bisa merasa berarti." Aku terdiam. Arsha adalah segalanya yang tidak aku miliki, ketulusan, kesabaran hati. Malam berikutnya saat dia hendak pulang, aku memanggilnya pelan. "Arsha." "Iya, Kak." "Kamu akan tetap di sini kan?" Dia diam sejenak lalu menjawab, "Selama Kakak butuh aku di sini." Jawaban itu membuat hatiku bergemuruh. Aku ingin mengatakan lebih, tapi lidahku keluh. Aku takut perasaan ini membuat segalanya jadi rumit. Tapi aku juga tak sanggup menahannya. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi aku sadar aku jatuh cinta. Bukan cinta seperti kisah dalam novel atau film, tapi cinta yang tumbuh dari luka, dari ketidakberdayaan, dari kehangatan tangan yang setiap hari menyentuh hidupku dengan sabar. Dan aku tahu, aku tak ingin kehilangan cahaya itu. Aku tak bisa melihatnya, tapi aku merasakannya, dan itu lebih dari cukup. Tapi cinta ini seperti cahaya dari jendela rumah sakit, selalu datang dalam diam, dan entah kapan akan pergi begitu saja. Dan aku takut, teramat takut. Aku tak tahu kapan tepatnya Arsha berubah dari sekedar pendamping harian yang menjadi bagian penting dari hidupku. Semuanya terasa alami, mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri di celah-celah yang bahkan aku tak sadar pernah ada. Arsha tidak pernah menanyai tentang siapa aku dulu. Tak pernah mengusik masa laluku, prestasi-prestasi yang pernah kubanggakan, atau kejayaanku di dunia medis yang kini hanya tinggal nama.
Dia tidak pernah menyebut tentang berita-berita yang dulu sering memberitakan namaku. Dia seolah benar-benar menerima sosokku yang kini terbaring tak berdaya, buta, lumpuh, dan rapuh, tanpa pernah ingin tahu siapa aku sebelumnya. Mungkin karena itu, aku mulai membuka diri. Aku mulai merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada harapan yang harus kupenuhi, tidak ada standar yang harus kujaga. Aku bukan lagi Dr. Keira Larasati yang terkenal dan ditakuti. Aku hanya Keira, seorang perempuan yang pernah jatuh sangat tinggi dan kini duduk di kursi roda menatap kekosongan, tapi tidak merasa sendirian lagi. Arsya selalu hadir dengan ketenangannya. Dia tidak banyak bicara, tapi tahu kapan harus mendengarkan. Tangannya selalu siap, tapi tidak pernah memaksa. Dia bahkan tahu kapan aku ingin sendiri dan kapan aku butuh ditemani tanpa harus mengatakannya. Dia membuatkan teh di sore hari, mengganti kain kompresku saat tubuhku demam, menyisir rambutku dengan hati-hati, dan bahkan memijat tangan dan pundakku saat tubuhku terasa pegal karena terlalu lama duduk. Dan yang paling membuatku terharu, dia tidak pernah terlihat lelah atau mengeluh. Seolah setiap hal kecil yang dia lakukan adalah bentuk kasih sayang yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ada malam-malam di mana aku tidak bisa tidur, mungkin karena tubuhku yang nyeri atau pikiranku yang terlalu bising. Dan ketika aku mulai gelisah, Arsya akan datang ke kamar, duduk di kursi kecil di samping ranjangku, dan mulai bercerita. Kadang tentang masa kecilnya di desa, tentang langit malam yang dipenuhi bintang, tentang suara jangkrik dan bau tanah basah. Aku tak bisa melihatnya, tapi setiap katanya membuatku membayangkan dengan jelas, menciptakan dunia kecil yang hanya ada di antara aku dan dia. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya pada Arsya, kamu gak pernah tanya tentang aku, tentang siapa aku sebelumnya. Kenapa? Dia diam beberapa detik sebelum menjawab. Karena aku lebih tertarik sama siapa kakak sekarang, yang sekarang aja udah luar biasa. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Aku hampir menangis saat itu juga. Tapi aku tahan, karena aku tak ingin tangis itu menghapus momen yang begitu hangat. Hari demi hari berlalu, dan perasaanku tumbuh pelan-pelan, tidak seperti cinta yang meledak-ledak atau penuh gairah seperti yang biasa ku tonton di film. Ini cinta yang diam, cinta yang hadir dari luka dan pelukan diam di ruang gelap, cinta yang tak membutuhkan syarat, karena ia hadir di saat aku benar-benar tak punya apa-apa, cinta yang membuatku merasa utuh lagi. Aku mencintai Arsya dalam diam, dalam ruang yang penuh kekurangan, tapi aku tahu cinta itu nyata, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa sendiri lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa cukup. Sore itu, hujan turun. Aku duduk di kursi roda di dekat jendela, mendengarkan suara rintik air menabrak kaca. Arsya duduk di lantai, membersihkan buku-buku yang mulai berdebu. Aku menghela napas pelan, lalu berkata lirih, Arsya, bisakah kamu duduk di sini sedikit lebih lama? Dia menoleh, lalu bangkit dan duduk di sampingku. Tangannya menyentuh lenganku, hangat dan lembut. Aku menggenggam tangannya. Aku gak pernah nyangka, orang sepertimu yang sederhana, tenang, dan sabar bisa buat orang sepertiku merasa hidup lagi, bisikku, suara bergetar. Dia tak langsung menjawab, tapi aku bisa merasakan tubuhnya gemetar, tangannya mengepal pelan, seolah sedang menahan sesuatu. Ku ini siapa sih kak? Katanya akhirnya, pelan, nyaris seperti bisikan. Aku cuma seseorang yang kebetulan hadir di waktu kakak sedang jatuh. Tapi kamu juga yang bikin aku gak hancur total. Jawabku cepat. Kamu bukan sekedar hadir, kamu menyelamatkanku, Arsya. Dia menunduk, dan untuk beberapa detik keheningan menyelimuti kami.
Hujan di luar masih turun. Suara tetesannya seolah menjadi musik latar dari perasaan yang tak sanggup kuungkapkan seluruhnya. Lalu perlahan Arsya berdiri. Ia membungkuk dan untuk pertama kalinya bibirnya menyentuh keningku. Lembut, hangat, penuh makna. Keningku yang tak pernah disentuh siapapun sejak aku jatuh. Kini disentuh dengan kasih yang tidak kuminta, tapi sangat kurindukan. Terima kasih karena sudah percaya padaku, bisiknya lirih. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena sesuatu di hatiku terasa penuh, terisi, dan lengkap. Dan malam itu, aku yakin satu hal, dia juga mencintaiku. Tapi kebahagiaan yang terlalu indah kadang terasa rapuh, dan entah kenapa di sudut hatiku ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan kehilangan, ketakutan bahwa semuanya hanya sementara. Arsya tak pernah menjanjikan apa-apa, tapi kehadirannya sudah cukup membuatku membangun harapan diam-diam. Harapan bahwa mungkin setelah semua luka ini, aku masih bisa bahagia bersama dia, orang yang tidak pernah kutemui dalam masa kejayaanku, tapi datang justru saat aku adalah puing dari diriku sendiri. Dan justru karena itu, dia jadi rumah, tempat yang membuatku ingin kembali pulang setiap hari, walau aku bahkan belum pernah pergi kemana-mana lagi. Aku tidak tahu kemana-mana semua ini akan berujung. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati kehadirannya, dan untuk pertama kalinya, aku bisa berkata, hatiku tak lagi kosong, karena di dalamnya kini ada Arsya. Pagi itu terasa berbeda, sunyi, tak ada suara langkah kaki yang biasanya terdengar lembut mendekati ranjangku. Tak ada suara ketukan pelan di pintu. Tak ada suara sendok dan cangkir yang biasa terdengar saat dia menyiapkan sarapan. Tak ada sarapan hangat yang biasa menenangkan hati di antara dinginnya pagi. Aku menunggu. Awalnya berpikir mungkin dia hanya terlambat. Mungkin ada yang membuatnya terhalang di jalan. Tapi sampai matahari mencapai titik tertinggi, yang aku tahu hanya dari jam dinding yang berdetak, tak ada tanda-tanda Arsya datang. Hari itu berlalu dalam diam yang asing. Aku bahkan menolak disuapi perawat. Rasanya seperti ada bagian dari jiwaku yang tidak utuh, seperti kehilangan cahaya kecil di tengah dunia gelapku. Keesokan harinya, dia masih belum datang. Lalu hari ketiga, hari keempat. Seminggu berlalu dan Arsya tetap tidak kembali. Hatiku gelisah. Nafasku pendek setiap kali mendengar langkah kaki di luar kamar. Berharap itu dia, tapi bukan. Selalu bukan. Dan pada malam keempat, aku menangis, bukan karena tubuhku sakit, tapi karena hatiku terasa hampa. Rasanya seperti aku kembali ke titik nol. Titik di mana dunia kembali gelap, dingin, dan kosong. Seperti saat aku pertama kali sadar di rumah sakit setelah kecelakaan. Perawat yang biasa membantuku pun tampak kikuk saat aku bertanya, "Arsya, kenapa belum datang?" Dia hanya menjawab, "Katanya pulang mendadak ke desanya, Kak. Pamitnya buru-buru, kami juga gak sempat bicara banyak." Aku menahan tangis, tapi dadaku sesak. Aku mulai kehilangan kendali atas pikiranku sendiri. Pikiran-pikiran buruk datang satu persatu. Apa dia muak padaku? Apa dia lelah merawatku? Apa dia hanya bersikap baik karena kasihan? Namun, jawaban dari semua pertanyaanku datang pada hari ketujuh. Hari itu, perawat masuk ke kamarku membawa nampan makanan seperti biasa. Tapi di atasnya, aku meraba sesuatu yang tidak biasa, sebuah amplop tipis dan ringan. Perawat bilang ini ditemukan di laci meja makan, sepertinya titipan dari Arsya. Aku langsung mengambilnya dengan tangan gemetar, membuka perlahan,
Kertasnya tipis dengan tulisan tangan yang aku kenali betul, tulisan Arsya. Lalu aku meminta perawat untuk membacakan suratnya. Bunyinya, "Kak Keira, maaf, aku pergi tanpa pamit baik-baik. Aku tahu ini bukan cara yang sopan, tapi aku tidak sanggup. Aku takut melihat wajah kakak saat aku mengucapkan selamat tinggal. Kak, aku bohong soal kesehatanku. Sebenarnya, aku punya penyakit ginjal, stadium akhir, sudah lama. Aku tahu waktu hidupku tidak lama lagi, tapi aku ingin menghabiskan sisa waktuku untuk melakukan hal yang berarti. Dan kakak adalah alasan kenapa aku bisa merasa hidup kembali. Terima kasih karena sudah diizinkan menjadi bagian kecil dari hidup kakak. Terima kasih sudah buat aku merasa dicintai. Walau kakak mungkin tidak pernah benar-benar mengatakan itu, tapi aku bisa merasakannya dari setiap pelukan diam dan senyum kakak. Kak, aku sudah titipkan satu permintaan ke yayasan sebelum aku pergi. Aku ingin mendonorkan mataku untuk kakak. Aku tahu tubuhku tak bisa lagi menyumbangkan banyak hal, tapi jika ada satu bagian dari diriku yang masih bisa membuat kakak melihat dunia lagi, maka biarkan itu jadi bentuk cinta terakhirku untukmu. Jangan menangis ya kak. Aku gak pergi karena kakak. Aku pergi karena hidupku memang sebentar. Tapi aku bahagia karena aku bisa mengenal kakak. Jaga diri baik-baik. Salam hangat, Arsya. Duniaku runtuh. Aku tak bisa teriak, tak bisa menangis keras, tapi air mataku mengalir begitu saja. Jatuh diam di atas surat itu, membasahi tulisan tangannya yang sedikit bergetar. Aku mencium kertas itu seperti mencium tangan seseorang yang sudah tak bisa disentuh lagi. Aku memeluknya. Kertas tipis yang terasa seperti sisa terakhir dari kehadiran Arsya. Tanganku gemetar, nafasku tersengal, rasanya seperti tubuhku kembali mati. Seperti saat pertama kali dokter memberitahuku bahwa aku tak bisa melihat dan berjalan lagi. Tapi ini berbeda. Kali ini yang mati adalah harapan. Bagaimana bisa seseorang sebaik dia yang hanya hadir sekejap dalam hidupku meninggalkan bekas sedalam ini? Dia bukan hanya pendampingku, dia bukan hanya perawatku, dia adalah cintaku. Cinta yang tak pernah sempat benar-benar kubisikkan, cinta yang datang di waktu paling hancur, lalu hilang saat aku baru saja merasa utuh kembali. Arsya, kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa kamu menyembunyikan semuanya? Kenapa kamu harus menjadi cahaya di hidupku, lalu pergi tanpa kembali? Aku menangis dalam diam. Hanya bantalku yang tahu betapa dadaku bergetar menahan sesak. Hanya malam yang tahu betapa kerasnya aku ingin memanggil namamu. Tapi aku tahu, kau tak akan pernah menjawab lagi. Hari-hari setelah itu, aku tak ingin banyak bicara, tak ingin makan, tak ingin bergerak. Aku kembali ke ruang gelap, tapi kali ini bukan karena mataku, tapi karena kehilangan. Yayasan datang menemuiku beberapa hari kemudian. Mereka memberitahuku bahwa proses pendonoran bisa dilakukan. Matanya cocok untukku. Prosedur akan berjalan segera jika aku menyetujuinya. Aku ingin menolak. Aku ingin matanya tetap bersamanya, tapi aku tahu menolak berarti menolak hadiah terakhir yang Arsya berikan untukku, menolak cintanya. Dengan suara pelan, aku hanya berkata, lakukan. Operasi dijadwalkan 2 minggu kemudian, dan di antara rasa takut, luka, dan kehilangan, ada secercah harapan kecil bahwa mungkin
untuk pertama kalinya setelah semua ini, aku akan bisa melihat lagi. Tapi, apa yang akan kulihat? Dunia yang tak lagi ada Arsya di dalamnya. Aku takut membuka mata dan mendapati dunia tanpa dia. Tapi aku tahu, Arsya ingin aku melihat. Arsya ingin aku hidup. Arsya ingin aku sembuh. Dan demi dia, aku akan mencoba, meski hatiku tak pernah benar-benar bisa pulih. 2 bulan setelah surat itu kuterima, surat yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menjalani transplantasi mata. Persiapan operasi berjalan cepat karena permintaan Arsya sudah lengkap diurus melalui yayasan. Dokter bilang tak perlu menunggu lama. Semua kondisi sudah ideal, tapi hatiku belum siap. Di ruang praoperasi, aku duduk dalam diam. Di sekelilingku ada suara-suara perawat dan mesin medis, tapi aku tidak mendengarkan apa-apa. Yang kupikirkan hanya satu, Arsya, matanya, senyumnya, suaranya yang menenangkan saat membacakan novel favoritku, dan sekarang bagian dari dirinya akan ada di tubuhku. Matanya, mata yang dulu menatapku penuh kasih, akan menjadi jalan bagiku melihat dunia kembali. Dunia yang kini tak lagi ada dirinya. Keira siap? Suara dokter memecah lamunanku. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tak bisa tidur malam sebelum operasi. Bukan karena takut akan kegagalan, tapi karena aku terus terbayang-bayang saat terakhir ia menyentuh pipiku dengan lembut dan mengecup keningku. Malam itu, ia pergi membawa seluruh hatiku, dan kini aku hanya bisa merindukannya dalam diam yang menusuk. Operasi berlangsung hampir 4 jam. Aku tak tahu apa yang terjadi di dalam ruang itu, karena aku sepenuhnya tidak sadar. Tapi ketika aku terbangun, wajah dokter menyapaku dengan senyum kecil. Operasi berhasil. Sekarang tinggal menunggu proses pemulihan. 2 minggu lagi kita buka perban secara bertahap. Sabar ya Keira. 2 minggu, 14 hari. Tiap harinya terasa seperti sebulan. Di sela pemulihan, aku hanya duduk berbaring, mendengarkan. Tapi kali ini bukan karena aku tak bisa melihat, melainkan karena aku menyiapkan hatiku untuk menerima kenyataan baru. Aku akan melihat dengan mata orang yang paling kucintai yang telah tiada. Setiap malam, aku berbicara pada Arsya dalam hati, atau kadang dengan suara pelan saat aku yakin tak ada yang mendengar. Arsya, bagaimana rasanya di sana? Aku akan pakai matamu baik-baik, tapi bagaimana caranya aku hidup sementara kamu pergi? Hari itu, perban akan dibuka pun tiba. Dokter dengan hati-hati membuka satu persatu lapisan kain di wajahku. Cahaya menembus pelan melalui kelopak mata yang tadinya tertutup gelap selama berbulan-bulan. Siluet pertama yang kulihat samar-samar, tapi perlahan segalanya menjadi lebih jelas. Warna, cahaya, dunia. Tangisku pecah tanpa bisa ditahan. Bukan karena senang, bukan karena takut, tapi karena aku melihat dengan mata Arsya. Dunia yang kulihat hari itu bukanlah dunia yang dulu pernah kulihat sebagai dokter muda yang penuh ambisi. Dunia ini terasa lebih jujur, lebih dalam, karena aku melihatnya dengan cinta yang tidak pernah bisa kulupakan. Dan bayangan wajah Arsya, ia muncul jelas di benakku, seolah dia berdiri di dekat pintu ruangan, tersenyum, memakai kemeja abu-abu favoritnya sambil menyapa. Selamat datang kembali, Kak. Setelah operasi, proses pemulihan kelumpuhanku dimulai. Terapis datang setiap hari, membantu melatih otot kakiku yang sudah lama tidak aktif. Setiap sesi terasa menyakitkan, tapi aku bertahan. Bukan karena aku ingin sembuh untukku, tapi karena aku tahu
Arsya tidak akan pernah memaafkan jika aku menyia-nyiakan hidup yang dia bantu selamatkan. 3 bulan setelahnya, aku bisa berdiri dengan alat bantu. Kaki-kakiku goyah, tapi aku bisa berdiri. Dan dari posisi itu, aku menangis lagi, karena aku tahu jika Arsya masih ada, dia pasti akan bertepuk tangan paling pertama. Mungkin dia akan memelukku, mungkin dia akan bilang, "Lihat, kakak hebat, aku bangga." Tapi kini, hanya kenangan yang menemaniku berdiri. Dan pada bulan keempat, aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang sejak lama ingin ku datangi. Tempat terakhir di mana dia hidup. Desa kecil yang sering dia ceritakan padaku. Tentang suara ayam di pagi hari, tentang sawah yang menguning menjelang panen, tentang jalan setapak menuju masjid tua, dan tentang pohon mangga tua yang katanya tempat dia sering duduk saat sore. Perjalanan ke sana bukan hal mudah, tapi aku melakukannya. Aku ditemani oleh seorang sopir yayasan. Kami menembus jalanan yang sempit, diapit sawah dan bukit. Udara desa itu benar-benar seperti yang dia gambarkan, tenang, bersih, damai. Tapi hatiku penuh gemuruh, karena aku tahu di tempat ini jasad Arsya disemayamkan. Warga setempat menyambutku dengan ramah. Mereka tahu aku siapa. Rupanya Arsya pernah bercerita tentangku, tentang perempuan kota yang dia rawat dengan penuh hati. Dia sering duduk di sana, ujar seorang ibu tua, sambil menunjuk pohon mangga besar di dekat rumah kecil berdinding papan. Suka nyanyi-nyanyi pelan sambil lihat matahari tenggelam. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang sudah menggenang. Dan di bawah pohon mangga tua itu, aku menemukannya. Sebuah batu nisan kecil sederhana, tapi rapi dan bersih, seperti seseorang yang merawatnya dengan kasih. Arsya D. Setiawan, 1999 sampai 2025. Mata terakhirku untuk cinta terakhirku. Aku berlutut, menyentuh nisan itu dengan jari gemetar, tak bisa menahan tangis. Dunia rasanya berhenti bergerak. Hanya suara angin dan daun yang jatuh yang terdengar. "Arsya, aku di sini." Suara itu keluar dari bibirku pelan, tapi tulus. Tak ada yang bisa menjawab, tapi hatiku tahu dia mendengarku. Aku bisa melihat lagi sekarang. Aku bisa berdiri, aku bisa hidup karenamu. Aku memeluk nisan itu. Tubuhku terguncang oleh tangis yang tak bisa dihentikan. Aku mencintaimu Arsya. Aku tak peduli seberapa keras aku menangis, seberapa banyak air mata yang tumpah di atas tanah. Karena di tempat ini, di antara sunyi dan angin sore, aku menyerahkan seluruh rasa yang selama ini kupendam. Dan saat aku berdiri lagi, matahari mulai turun perlahan di ufuk barat. Langit berubah jingga, angin menggerakkan daun-daun pohon mangga seperti melambai. Dan dalam keheningan itu, aku merasa dia ada. Seolah dia berkata, "Sudah waktunya pulang, Kak." Dan aku tahu, aku harus melanjutkan hidupku, membawa cinta ini sebagai kekuatan, sebagai kenangan, sebagai cahaya yang akan selalu hidup di dalam diriku. Karena sekarang, aku melihat dunia dengan mata Arsya, dan setiap hari, aku akan menggunakannya untuk melihat hal-hal indah yang dulu tak pernah kuperdulikan, untuk mencintai lebih dalam, untuk hidup lebih jujur, untuk mengenang satu cinta terakhir yang tak pernah benar-benar pergi. Hari ini aku kembali mengenakan jas putih itu, bukan jas sembarangan, tapi simbol dari dedikasi yang dulu pernah kubanggakan. Dulu, saat dunia masih kutaklukkan dengan kecerdasan dan kesombongan. Dulu, saat aku percaya bahwa menjadi dokter adalah tentang menjadi yang paling cerdas, paling kuat, paling hebat di antara semua. Tapi kini, aku bukan lagi dokter yang dulu.
Aku berjalan melewati lorong rumah sakit tempat aku pernah memimpin operasi besar, tempat aku pernah memarahi perawat karena kesalahan kecil, tempat aku pernah membentak residen hanya karena jawaban mereka tak sesuai dengan standar sempurnaku. Dulu, aku merasa pantas menjadi pusat segalanya, tapi sekarang setiap langkahku membawa makna yang berbeda. Setiap pasien bukan lagi sekedar kasus. Setiap tangisan, setiap tawa, setiap napas yang kutemui adalah kehidupan. "Apa kabar, Dokter Keira?" sapa seorang suster dengan senyum hangat. Aku tersenyum. "Baik, terima kasih sudah bantu saya selama pemulihan." Ucapan itu keluar begitu mudah sekarang. Dulu, aku bahkan menganggap ucapan terima kasih itu bentuk kelemahan. Tapi setelah mengalami semuanya, kecelakaan, kehilangan, kehampaan, dan cinta, aku tahu tidak ada yang lebih kuat dari ketulusan. Setiap kali aku menatap wajah pasien, wajah keluarga mereka yang cemas, aku tahu aku melihat dengan matanya. Mata Arsya, pemuda desa yang hadir seperti cahaya saat duniaku benar-benar gelap. Mata yang sekarang kugunakan untuk membaca rekam medis, untuk menatap luka pasien, untuk menenangkan anak kecil yang ketakutan di ruang IGD adalah matanya. Dan aku melihat dunia dengan cara yang dia ajarkan, penuh empati, penuh kesabaran, penuh kasih sayang. Kadang aku merasa dia masih di sini, mungkin bukan secara fisik, tapi melalui caraku tersenyum pada pasien lansia, saat aku menggenggam tangan keluarga pasien yang sedang berduka, atau saat aku duduk diam mendengarkan curhat residen muda yang takut gagal di ruang operasi. Dia ada dalam setiap gerakku, dalam setiap detak hati yang memutuskan untuk peduli. Suatu hari, aku diberi kesempatan menjadi pembicara dalam seminar nasional tentang etika medis dan empati dalam praktek kedokteran. Dulu, aku akan berdiri tegap, menjelaskan teori-teori dengan suara lantang. Tapi kali ini, aku mulai dengan cerita tentang seorang pemuda desa, tentang mata yang ia berikan, tentang cinta yang mengubah hidupku. Saat seminar usai, banyak mahasiswa kedokteran menghampiriku. Beberapa dari mereka menangis, beberapa mengaku terinspirasi, tapi satu yang paling membekas di hati adalah ucapan seorang gadis muda berkacamata yang berkata, "Terima kasih, Dok. Karena cerita itu, saya tahu bahwa jadi dokter bukan soal hal yang menyembuhkan, tapi juga soal mencintai." Aku terdiam, lalu menatapnya dalam-dalam. Dan untuk sejenak, aku merasa Arsya berdiri di sana, tersenyum bangga dari sudut ruangan. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku berdiri di depan cermin. Aku melihat wajahku yang sudah lama tak kulihat dengan mata sendiri, wajah yang sama, tapi tak lagi sama. Di balik mata ini, ada jiwa lain yang pernah mencintaiku begitu dalam. Dan setiap aku menyisir rambut, memakai lipstik tipis, merapikan kerah jas putihku, aku berbisik pelan, "Terima kasih Arsya, untuk hidup ini, untuk cintamu." Dan tiap malam sebelum aku tidur, aku duduk di balkon kecil apartemenku, memandangi langit yang kadang gelap, kadang berbintang. Aku bicara padanya, tak perlu suara keras, karena cinta kami tak butuh suara. "Aku tahu kamu di sana, dan aku janji aku akan terus hidup dengan baik untuk kita." Ada satu di ruangan di apartemenku yang kusebut ruangan kenangan. Di sana aku letakkan bingkai foto pemandangan desa yang kudapat dari warga desa tempat Arsya tinggal. Sebuah pohon mangga tua berdiri tegak di tengah sawah. Di bawahnya bangku kayu sederhana. Di sisi bingkai itu ada kotak kecil berisi tanah dari bawah nisan Arsya. Dan di sampingnya surat yang pernah ia tulis masih tersimpan rapi dalam plastik pelindung. Aku sering duduk di sana, membaca ulang surat itu, menangis, tersenyum, lalu berdiri lagi dengan semangat baru.
karena aku tahu Dia ingin aku kuat. Beberapa bulan berlalu, seorang pria baik datang dalam hidupku. Seorang dokter juga, baik hati, perhatian. Dia bilang aku menarik, bahwa aku punya mata yang tajam tapi teduh. Tapi aku belum bisa membuka hati, bukan karena aku belum sembuh, tapi karena hatiku masih penuh oleh seseorang. Banyak orang bilang cinta sejati itu bersama selamanya, tapi aku tahu cinta sejati tidak harus bersama, karena cinta sejati hidup. Bahkan ketika yang dicintai sudah pergi, cinta sejati tinggal di dada, berdetak bersama jantung, hidup bersama nafas, menyatu dengan nadi. Arsya memang pergi, tapi cintanya tak pernah meninggalkanku. Ia ada dalam caraku aku mencintai dunia sekarang, dalam cara aku memeluk pasien kecil yang ketakutan, dalam cara aku menggenggam tangan ibu yang putus asa melihat anaknya sakit, dalam cara aku menyentuh kehidupan, seperti Dia dulu menyentuhku dengan ketulusan yang tidak pernah kusangka. Aku tidak akan pernah lupa tentang bagaimana seorang pria, bukan siapa-siapa, datang saat aku kehilangan segalanya dan memberi aku alasan untuk hidup kembali, memberi aku mata, memberi aku cinta, memberi aku kehidupan kedua. Dan saat aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit setiap hari, melihat wajah-wajah penuh harap yang menunggu uluran tanganku, aku tahu aku tidak sendiri, karena cinta itu berjalan bersamaku. Dan Dia di sana, dalam mataku, dalam langkahku, dalam peluk yang tak bisa kulihat, tapi bisa kurasa. Dan setiap kali aku bertanya pada diriku sendiri, bisakah cinta tetap hidup meski Ia tak lagi hadir? Jawabannya selalu sama, bisa, karena cinta sejati tak akan pernah pergi.